Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama channel kami, yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Teluh, Kamu Harus Mati. Saya terima nikahnya Karina bin Yustria dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang tunai 1 juta rupiah. Sah. Riuh suara tamu undangan memberikan selamat kepadaku dan suamiku pada pagi hari itu. Oh ya, perkenalkan saya Karina Yustika, orang yang akan menjadi korban pesakitan dalam cerita kali ini. Hari ini saya dinikahi oleh seorang pria baik bernama Wanto. Walaupun ini bukan pernikahan pertama yang saya alami, tapi rasa bahagia lebih bersinar di hati saya. Bagaimana tidak, di tengah status saya sebagai seorang janda beranak 1, masih ada pria yang mau menerima keadaan ini dan mau untuk menyayangi, menafkahi saya dan anak saya. Belum lagi perilaku Mas Wanto yang dapat dikategorikan pria alim yang selalu dekat dengan agama. Begitulah hati saya mendeskripsikan tentang dia. Ya, setidaknya pikiran itu terus terjaga sebelum saya mengetahui kebenaran kelam akan sisi lain Mas Wanto, sisi yang mengantarkan saya menuju pintu gerbang kesesatan. Selang seminggu dari pernikahan, Mas Wanto harus kembali ke Jakarta karena masa cutinya sudah habis. Untuk sementara aku dititipkan di rumah orang tuaku. Dia berjanji akan menjemput diriku beserta putri semata wayangku, Lena, di akhir bulan nanti. Sedikit kisah tentang pertemuan kami yang bisa dibilang seperti mie, sangat instan. Berawal dari medsos, kami berkenalan dan saling tukar nomor. Mas Wanto sendiri hanya 2 kali menemuiku, dan selebihnya hanya berkomunikasi via telepon. Namun pertemuan kedualah yang meluluh lantakkan hatiku. Aku seperti tidak dapat menolak lamarannya. Dia layak disebut pria karena langsung membawa ibundanya dan beberapa perwakilan keluarga untuk melamarku. Hanya berselang 5 bulan perkenalan itu, dan kami memantapkan diri naik ke pelaminan. Mas Wanto hanya memiliki seorang ibu, sementara ayahnya sudah berpulang sewaktu dia SMP. Sementara aku hanya memiliki ayah yang masih setia menjaga diriku dan adik lelakiku. Ibundaku sudah lama berpulang sesaat setelah melahirkan adik semata wayangku. Akhir bulan tiba, Mas Wanto datang memenuhi janji. Dibawanya kami pergi guna menempuh kehidupan baru. Rasa cintaku kian bertambah. Semula aku mengira akan tinggal bersama ibu mertua. Namun Mas Wanto rupanya sudah menyiapkan tempat untuk kami bernaung. Lokasinya berada di salah satu kota madya yang menyangga kota Jakarta. Keadaannya cukup asri, hanya saja masih tergolong sepi, walau sudah banyak rumah yang berdiri di sana. Hanya beberapa kepala keluarga yang mendiami, sisanya bangunan sepi yang sepertinya hanya sebagai investasi bagi pemiliknya. Sebagai gambaran saja, untuk blok di rumah itu ada 15 rumah lain, dan hanya 4 rumah yang sudah terisi. Dengan kata lain, 11 rumah masih kosong. Selain itu ada 5-6 rumah yang kondisinya sangat memprihatinkan. Hampir sebagian besar bagiannya roboh dan dipenuhi oleh ilalang liar. Rumah yang kami tempati terdiri dari 3 kamar tidur, 2 berada di bagian depan, sementara dapur dan kamar mandi berada di bagian belakang. Cukup aneh karena salah satu kamar tidur lagi berposisi di sebelah kamar mandi dan dapur. Kamar itu terlihat penuh misteri, di mana bagian pintunya terkunci menggunakan rantai. Belum lagi posisi pintunya yang menghadap kamar mandi. Hal itu cukup membuat bulu kuduku merinding. Aku sempat menanyakan ke Mas Wanto perihal kamar itu, dan dia berkata dulu waktu bangun salah konsep, dan akhirnya menjadikan kamar itu sebagai gudang hingga saat ini. Dari penuturan Mas Wanto, aku juga mengetahui bahwasannya rumah itu sudah dari 5 tahun lalu dibeli olehnya. Dan lebih konyol lagi, Mas Wanto malah menggodaku dengan menceritakan kisah horor yang sering terjadi di daerah itu.
Aku sempat kesal melihat tawa Mas Wanto yang senang akan rasa takutku. Dia puas tertawa melihat betapa penakutnya diriku. Kehidupan kami berjalan mesra, selayaknya kehidupan pengantin baru yang lagi hangat-hangatnya. Mas Wanto juga memperlakukan Lena seperti anak kandungnya sendiri. Hingga 3 bulan berlalu, bersamaan dengan hujan deras yang turun membasahi daratan di senja yang mulai menyapa. Jam sudah menunjukkan pukul 6 sore, namun Mas Wanto belum tiba di rumah. Seperti biasa, kuhabiskan aktivitas bagaimana ibu rumah tangga lazimnya selang aku menidurkan Lena di kamar. Treng, treng, treng. Terdengar bunyi benturan benda besi dari arah depan. Mas Wanto pulang, pikirku saat itu. Bergegas ku ambilkan payung dan kunci gerbang, mengingat hujan yang masih turun dengan derasnya. Langkahku sigap dengan tangan yang sudah menggenggam sebuah payung. Ku buka pintu depan. Sontak aku berteriak, "Hei, siapa kamu?" Seorang wanita di tengah hujan deras mencoba membuka gembok pagar itu. Sontak dia menghentikan aktivitasnya dan menatap sinis ke arahku. Takut wanita itu berniat jahat, atau mungkin dia tidak sendiri, aku langsung berteriak, "Tolong! Tolong!" Wanita itu gugup seiring dengan teriakan minta tolong yang terus aku lakukan. Tatapannya menoleh ke berbagai arah, seolah memastikan tidak ada yang memergoki aksinya saat itu. Samar terdengar ucapannya di tengah suara hujan yang masih menambah horor suasana. "Awas lo bangsat," katanya sembari berlari pergi meninggalkanku. Darah seakan turun melepaskan seluruh sendi di tubuh. Tanpa sadar, aku merintikkan air mata. Pikiranku buyar, kosong, hanyut dalam takut akan peristiwa gila yang baru saja terjadi. Saat itu aku tidak tahu harus berbuat apa selain hanya berjaga di depan pintu sembari berharap wanita jalang itu tidak kembali lagi dan Mas Wanto segera pulang ke rumah. Lama aku menanti, Mas Wanto tak kunjung kembali. Konsentrasiku terpecah kala terdengar panggilan memanggil. Panggilan itu seperti menangis. "Da, Bunda di mana?" "Iya nak, Bunda di depan," jawabku sembari bergegas masuk ke dalam rumah. Ku gendong Lena, berusaha menenangkan dirinya yang masih terisak tangis, terbangun dari tidurnya. Lena sendiri saat ini sudah berusia 4 tahun. Ku bawa serta dia ke dapur untuk membuatkan susu sesuai keinginannya. "Bentar ya sayang," kataku sembari meletakkan di lantai tepat di sampingku. Tanganku mulai membuat susu. Duh, duh, duh. Suara gedoran terdengar kencang, memaksa untuk mendobrak pintu. Astagfirullah. Spontan aku berkata, aku lupa akan kejadian yang baru ku alami, dan aku pun lupa untuk menutup pintu depan. "Siapa di dalam dah?" kata Lena sembari menunjuk ke arah kamar yang dijadikan gudang oleh Mas Wanto. Buah, buah, buah. Suara gedoran dari dalam pintu semakin intens dan kasar terdengar. Entah siapa yang bersembunyi di dalam sana. Ku genggam sebilah pisau sembari langkahku pelan berjalan menuju arah gedoran itu. Aku bukanlah manusia yang peka pada kehadiran mereka dan tidak sekalipun pernah mengalami gangguan mistis dan mengerikan seperti ini. Namun malam itu sesaat setelah kuletakkan telapak tanganku menyentuh pintu, aku merasa sesuatu yang teramat hitam penuh dengan kekelaman seperti bersemayam di dalam sana. Kekuatan itu seolah ingin melepaskan diri. Akal sehat sepertinya sudah tidak dapat mentolerir peristiwa sinting. Otakku hanya dapat mengisyaratkan agar aku lari pergi dari sini. Hanya itu yang terlintas di benakku saat ini. Badanku bergerak alamiah, spontan ku angkat Lena, ku peluk erat dia sembari berlari keluar rumah. Hujan lebat yang tak kunjung reda
bahkan tak dapat membendung niatku untuk keluar dari rumah ini. Dan hanya sekejap baju kami sudah basah kuyup. Baru beberapa langkah kakiku berlari kecil keluar dari pagar rumah. Dua tangan dengan sigap menangkap tubuhku. "Kamu mau kemana hujan-hujanan, Dek?" kata pria yang tak lain adalah Mas Wanto. Takut Mas, aku takut," kataku singkat padanya. Diambilnya Lena dari pelukku sembari memegang tanganku. Dibawanya kami kembali ke dalam rumah itu. Kututurkan kejadian itu kepada Mas Wanto, terutama tentang wanita sinting yang mencoba masuk ke rumah. Anehnya Mas Wanto hanya menunjukkan ekspresi datar akan peristiwa itu. "Oh, dia kesini tadi," katanya kepadaku dengan enteng. Emosiku kian memuncak saat kukatakan tentang gedoran di kamar belakang. Mas Wanto hanya berkata, "Lupakan, kamu itu kecapean." Aku sempat marah akan sikapnya. Pertengkaran kecil terjadi tatkala kupaksa dia untuk memberitahu tentang wanita itu dan kenapa kamar itu dikunci. Namun bukan jawaban yang kuterima. Kali pertama kurasakan sisi lain dari Mas Wanto. Dia memarahiku, perkataannya sungguh sangat kasar dan mulai menunjukkan watak aslinya. "Bukan urusanmu. Kalau kamu masih mau tahu, mending kita cerai," bentaknya kepadaku. Rentetan petaka mulai silih berdatangan. Selang dari kejadian itu, hampir setiap hari pintu kamar belakang menunjukkan eksistensinya. Acap kali juga aku mendengar suara genteng yang berbunyi. Preng, preng, preng. Seperti ada seseorang yang sedang berjalan di atasnya. Pernah sekali ku coba memberanikan diri melihat apa yang ada di atas sana. Ku berdiri di depan rumah sembari menyenteri ke arah atap rumah. Tak hayal bulu kuduku naik, wajahku memucat, kala cahaya dari senter itu seperti menyorot sosok makhluk besar sedang berdiri di atas sana. Di lain waktu, suara itu tak hanya seperti orang berjalan, tetapi lebih ke suara seperti jatuhan atau lemparan pasir yang menyentuh genting. Suara itu kerap kali terdengar ketika sore hari. Walau aku tidak memahami dunia klinik, namun sudah menjadi rahasia umum di kampung halamanku, bahwasanya adanya suara seperti lemparan pasir atau tanah yang sering terdengar di atap rumah merupakan petanda teluh yang sedang dikirimkan seseorang. Beberapa kali kusampaikan hal itu secara halus dan sopan kepada Mas Wanto, tapi Mas Wanto tidak menggubris, malah mengatakan aku sudah gila. Hal ini juga yang membuat hubungan rumah tangga kami kian menjadi panas hari lepas hari. Perubahan sikap drastis Mas Wanto untungnya tidak merambat ke Lena. Sekalipun sikapnya dingin padaku, namun dia masih memperlakukan Lena layaknya darah dagingnya sendiri. Di kisah lainnya, aku hampir saja kehilangan Lena. Seminggu lamanya Lena mengalami demam yang tak lazim. Awalnya kami mengira Lena terkena DBD karena hanya di waktu malam saja dia mengalami demam. Kami sudah membawa berobat, malah Lena sempat dirawat inap. Lena sempat terlihat membaik pasca kepulangannya dari rumah sakit. Namun semenjak saat itu, Lena mulai bertingkah aneh, di mana sering kupergoki dia berbicara sendiri, dan bila malam tiba, dia kembali demam. Mulutnya mengerang seperti menahan rasa sakit. Akit, tolongin Enanda. Sakitnya Lena tidak sepenuhnya membawa bencana. Layaknya seorang ayah, Mas Wanto sigap merawat Lena. Malah bisa dikatakan sikapnya melunak kepadaku, dan kami bahu-membahu dalam merawat Lena. Dengan kata lain, hubungan kami yang sedang di ujung tanduk dapat berangsur membaik. Mas Wanto yang sebelumnya malas untuk membicarakan hal-hal mistis, malah meminta izin padaku untuk membawa Lena menemui salah seorang ustadz di daerah itu. Malam itu juga kami membawa Lena menjumpai ustadz, sebut saja namanya Malik. Mas Wanto menjelaskan maksud dan tujuan kami menjumpai Ustadz Malik secara detail.
termasuk hal-hal ganjil yang terjadi kepada kami. Lama menanti, Mas Wanto akhirnya keluar sama Ustadz Malik. Aku yang sedari tadi khawatir akan keadaan Lena, langsung melayangkan pertanyaan ke Mas Wanto. "Lena bagaimana, Mas?" Mas Wanto mengangkat tangannya sembari memberikan isyarat agar aku tidak bertanya dulu kepada dia atau kepada Ustadz Malik. Mereka duduk di tempat yang berbeda. Saat itu sudah tengah malam dan aku pun sudah ditinggal oleh Bu Marni. Dengan nada bicara yang bisa dikatakan pelan, kulihat mereka serius berbicara. Ustadz Malik tampak memberikan wejangan. Tak lama berselang, Ustadz Malik berdiri dan masuk dalam rumah. Kesempatan itu langsung kugunakan untuk memberondong Mas Wanto dengan pertanyaan yang sama. Mas Wanto hanya berkata singkat, "Nanti kujelaskan di rumah." Ustadz Malik kembali keluar dengan membawakan sebotol air. Diberikannya botol itu ke Mas Wanto. Dan setelah menerima botol itu, Mas Wanto pun berpamitan pulang. "Loh, Lena bagaimana?" tanya aku kepada mereka. "Biar Lena istirahat di sini. Besok kalian jemput dia," kata Ustadz Malik menjawab pertanyaanku. "Dek, nanti sampai rumah, kamu kemas keperluan kita ya. Besok Mas antar kamu dan Lena pulang dulu ke rumah Bapak," kata Mas Wanto padaku. Lebih jauh dia melanjutkan perkataannya, "Kamu gak usah banyak tanya dulu. Nanti kalau akar masalahnya sudah selesai, Mas janji pasti akan jemput kalian." Sesampainya di rumah, aku tidak mau berdebat dan hanya menuruti apa yang sudah diamanahkan Mas Wanto. Kuambil beberapa potong baju dan mulai menatanya di tas yang akan kami bawa pulang. Tidak ada pembicaraan lanjutan pada malam itu. Terlebih Mas Wanto langsung terkapar di ranjang. Raut lelah terpampang di wajahnya. Kucium keningnya. "Terima kasih untuk semua ya Mas," kataku padanya. Tepat di jam 8 pagi, kami sudah menyatroni rumah Ustadz Malik. Tanpa banyak berbasa-basi, kami langsung membawa Lena dan berpamitan kepada beliau. Mas Wanto turut serta mengantarkan kami kembali. Selama di perjalanan, dia mulai menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. "Teluh," katanya padaku. Dituturkannya apa yang disampaikan Ustadz Malik, bahwasanya saat ini ada orang yang tidak suka dengan kami dan mengirimkan teluh kepada keluarga kecil kami. Aku syok mendengar penjelasannya Mas Wanto. Sempat kutanya apa wanita sinting itu ada hubungan dengan semua ini. Mas Wanto tampak diam sejenak. "Tidak baik berprasangka buruk," jawabnya padaku. Mas Wanto mengatakan wanita itu memiliki kelainan alias orang gila dan merupakan warga kampung sekitar. Cukup aneh mendengar penuturan Mas Wanto. Belum lagi saat aku menanyakan soal kamar dan kejadian yang kualami. Hanya gudang biasa, tidak ada apa-apa. Dia memperbolehkan aku melihatnya apabila masalah ini sudah terselesaikan. "Perihal kejadian mistis yang kamu alami, wallahu a'lam, hanya Tuhan yang maha mengetahui," katanya kembali melanjutkan percakapan kami. Matahari yang bersinar mundur terganti pekatnya malam. Kabut sesekali tampak menghalangi perjalanan. Di bangku belakang kulihat Lena pulas tertidur. Dia tampak baikan. Tak terdengar lagi suara mengerang kesakitan dari mulutnya seperti beberapa hari lalu. Bahasan seputar permasalahan klinik yang sudah tidak dapat kami cerna dengan akal sehat perlahan berubah menjadi obrolan ringan tentang rencana indah Mas Yanto tentang kehidupan kami. Menjelang subuh, kami sampai di rumah. Kehadiran kami yang tiba-tiba membuat bapak dan adikku kaget. Belum lagi tradisi masyarakat kampung, bila ada yang kembali, maka warga lain jua akan datang bertamu. Seperti saat itu, beberapa warga yang masih berjaga di pos ronda datang ke rumah menyalami kami dan menanyakan perihal kepulangan kami yang dadakan. Mas Wanto menjawab singkat, "Biar surprise Pak," jawabnya kepada ayahanda dan beberapa warga yang ada di sana. Aku tidak menyalahkan Mas Wanto. Mungkin dalam hatinya tidak mau permasalahan ini menjadi besar yang mungkin bisa menjadi aib bagi keluarga kecil kami.
Mas Wanto hanya 2 hari menginap di rumah. Perkataannya seolah membuat aku dejavu. Dia berjanji akan kembali menjemput kami, tapi kali ini tidak ada kata akhir bulan. Setelah semua normal, nanti Mas jemput ya, katanya padaku. Malam sebelum Mas Wanto berencana pulang, keganjilan serta firasat tidak menyenangkan hadir dalam pikiranku. Bagaimana tidak, sedari maghrib menjelang, wajahnya terlihat pucat. Dia seperti linglung, matanya jelalatan menilik ke berbagai arah, keringat dingin mengucur di dahinya. "Kamu kenapa, Mas?" Sempat ku bertanya. Enggak apa-apa, Dek," jawabnya seperti orang yang tidak fokus. Sebotol air pemberian Ustadz Malik diberikan Mas Wanto kepadaku sebelum kepulangannya di pagi itu. "Kalau Lena kambuh lagi, minumkan air ini ya, Dek. Ingat, kalau penyakitnya kambuh saja," pesannya kepadaku. Berat bagiku melepas kepergiannya, apalagi mengingat akar permasalahan ini baru memasuki babak baru. Sebentar ku peluk dia, mencoba menenangkan hatiku. "Jaga diri ya, Mas," kataku kepadanya. Beberapa hari berselang, keadaan berlangsung membaik. Lena tidak lagi memunculkan gelagat aneh. Komunikasiku dengan Mas Wanto pun berjalan lancar. Keadaan rumah berangsur kondusif. Ustadz Malik yang diundang ke rumah berhasil menemukan tempat di mana teluh itu ditanam. Benda berbentuk seperti boneka berbungkus kain putih. Terdapat tusukan menggunakan jarum hampir di seluruh bagian yang disematkan dengan tanah dan tetesan darah. Begitulah penuturan Mas Wanto kepadaku. Malah Mas Wanto juga sudah mengisyaratkan akan menjemputku dalam kurun 1-2 minggu ke depan ketika kerjaannya lenggang. Baru seminggu informasi itu kuterima, kabar baik seketika berubah tragis. 3 hari lamanya aku lost kontak dengan Mas Wanto. Nomornya mati dan tidak ada kabar sama sekali. Terlihat tidak sopan, ku beranikan diri menghubungi ibu mertua guna mendapatkan kabar Mas Wanto. Firasatku semakin tidak karuan. Kala ku dengar bahwasannya Mas Wanto sendiri sudah 3 minggu tidak berkunjung atau menghubungi beliau. Berat hati ku titipkan Lena ke ayah kandungnya, mengingat di rumah hanya ada bapak yang harus bekerja, sementara adikku masih bersekolah. Keputusan yang berat yang di kemudian hari nanti menjadi penyesalan terberat di hidupku. Bermodalkan uang seadanya, aku nekat kembali ke Jakarta guna mencari tahu apa yang terjadi dengan Mas Wanto. Jalan nekat yang kupilih merupakan keputusan tepat. Bila mana aku tidak kembali ke Jakarta, mungkin Mas Wanto hanya tinggal kenangan. Kudapati Mas Wanto tergeletak lemah di salah satu kamar, tubuhnya kering dengan wajah pucat. Dia terkulai lemas tak berdaya, pelipis matanya tampak menghitam, belum lagi sekujur tubuhnya memar berwarna biru lebam. Di bagian bawah pahanya basah, terciprat kotoran yang mulai mengering. Bahkan kotoran itu tercecer hampir di seluruh bagian bawah kasur. Bau busuk yang teramat pesing terasa menyengat di dalam kamar itu. Aku menangis melihat kondisi Mas Wanto. "Kamu kenapa, Mas?" kataku sambil memegang tangannya. Mas Wanto tampak seperti sudah kehilangan kesadarannya dan tidak mampu menjawab pertanyaanku. Namun air mata juga tiba-tiba mengalir dari matanya, seolah menyadari kehadiranku. Saat itu juga aku berlari, pergi menuju ke rumah beberapa tetangga, memohon pada mereka untuk membantuku bergegas membawa Mas Wanto menuju rumah sakit. Setibanya kami di rumah sakit, Mas Wanto langsung mendapatkan penanganan khusus. Dia dirawat di kamar ICU. Buntu, itulah hal yang kualami. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Hanya ibu mertua yang dapat kuharapkan menjadi tempatku berbagi kesedihan saat ini. Sehari suntuk kujaga Mas Wanto, kupijit kaki, tangannya dan berbicara apa saja yang aku bisa. Berharap hal kecil itu dapat direspon oleh Mas Wanto dan memberikan semangat kepadanya untuk sembuh. Keesokan paginya, ibu mertuaku baru tiba di rumah sakit. Kehadiran beliau bersamaan dengan jadwal kontrol dokter yang menangani Mas Wanto.
Dokter itu menginformasikan hasil lab dan ronsen dari Mas Wanto, transient ischemic attack, lebih dikenal dengan istilah stroke. Begitulah vonis yang dijatuhkan padanya. Transient ischemic attack, lebih dikenal dengan istilah stroke. Begitulah vonis yang dijatuhkan padanya. Bu, suami ibu terkena stroke ringan dan ada kemungkinan sementara waktu ini beliau akan lumpuh. Saat ini kita sama-sama berdoa agar pasien cepat diberikan kesembuhan. Terang dokter itu secara detail kepada kami. Tak hayal penjelasan ini hanya kami balas dengan isak tangis yang alami menetes. Ku coba tegar, menenangkan ibu mertua yang sepertinya tidak dapat membendung perasaannya lagi. Ku peluk dia. Sabar Bu, Mas Wanto pasti sembuh, kataku menenangkan, walau sebenarnya aku jauh lebih terpukul. Sekitar jam 11 kurang, aku meminta izin untuk meninggalkan mereka berdua. Rencananya aku akan pulang sebentar ke rumah, ke tempat yang mungkin menjadi sarang dari segala permasalahan yang ada. Berada sendiri di rumah terkutuk itu sungguh sangat tidak menyenangkan. Belum lama aku masuk ke dalam, suara gedoran sudah menyapa dari bagian dapur. Belum lagi aroma busuk yang berasal dari dalam kamar, di mana kasur itu pun masih bercacar kotoran yang sudah dihinggapi oleh lalat dan serangga lain. Apa daya aku harus bertanggung jawab terhadap kondisi rumah. Belum lagi persediaan baju ganti Mas Wanto. Memang sudah habis. Kubuang jauh rasa takut itu dan memulai pengabdian menjadi istri yang baik. Hari mulai sore dan aku masih tertahan. Beragam pekerjaan masih menumpuk, seolah menunggu untuk dieksekusi. Ekstra aku kerahkan tenaga dengan harapan sebelum senja, aku sudah menyelesaikan semua tugas dan bisa bergegas kembali ke rumah sakit. Rencana awal yang kurancang, kenyataannya berbanding terbalik dengan realita. Aku seperti tersihir, larut pada aktivitas. Setelah menyelesaikan masakan yang nanti akan kami makan di rumah sakit, mataku menilik singkat ke jam dinding yang telah berada di angka 6. Seketika itu juga, nyali besar yang entah dari mana datangnya, kini hilang bak mengkhianati diriku. Tiba-tiba aku merinding, bahkan sebelum rumah itu kembali terbangun untuk menakuti. Rasanya belum sampai semenit rasa takut ini muncul, raungan sudah kembali terdengar dari dalam kamar itu. Pintu itu juga mulai bergetar. Terlihat jelas pegangan pintu itu naik turun, seakan ada orang yang ingin memaksa membukanya. Baru saja kubalikan badan, bersiap mengambil ancang-ancang kabur. Langkahku malah mundur dan membuatku jatuh terpingkal. Hari itu kali pertama mataku menyaksikan langsung sosok putih terbalut kain kafan yang teramat jorok. Wajahnya hitam dipenuhi borok dan nanah. "Pocong!" teriakku. Tenang Rin," kataku dalam hati mencoba melawan rasa takut. Bau teramat busuk kental tercium dari sosok itu. Mata kami lama saling beradu pandang, bukan karena keberanian. Tubuhku terasa kaku, bahkan lisan ayat suci yang kuucapkan seperti tersangkut di tenggorokan dan tak mampu keluar dari mulut ini. Belum juga sosok pocong musnah dari hadapanku, kini kurasakan sepasang tangan menyentuh leherku. Entah siapa sosok yang ada di sana. Tangan itu merambat pelan sebelum akhirnya mengencangkan cengkeramannya. Nafasku terengah menahan rasa sesak dan sakit atas cekikan itu. Sosok itu menempelkan kepalanya tepat di telingaku, sembari tertawa bahagia atas rasa sakit yang kurasakan. Sayup dia berbisik kepadaku, "Kamu harus mati." Suara adzan Isya mulai berkumandang. Seketika itu juga kedua sosok gaib itu musnah. Astagfirullah. Lisanku tak berhenti mengucap, aku berterima kasih atas perlindungan yang masih diberikan padaku. Segera ku berdiri, mengambil perlengkapan yang akan kubawa ke rumah sakit. Langkahku sigap mematikan semua listrik dan langsung mengunci rumah.
Sambil menunggu ojek online yang telah kupesan, sengaja aku menyambangi salah satu tetangga dengan alasan menitipkan kunci. Padahal jujur, aku sudah tidak memiliki keberanian walau hanya berdiri di depan gerbang rumah itu. 10 menit berselang, ojek pesananku telah datang dan kami langsung menuju ke rumah sakit. Sebelum keluar dari komplek menuju ke arah jalan raya, pandanganku tidak sengaja menatap sosok seorang wanita. Dia berdiri pas di samping gapura komplek. Bulu kuduku merinding. Saat itu aku baru sadar, sosok wanita itu ternyata merupakan perempuan sinting yang dulu pernah menggedor gerbang rumahku. Sekilas kulihat dia tersenyum padaku dan tatapan matanya tajam mengikuti arah lajur kendaraan kami. Tatapan yang penuh dengan dendam. Itulah yang kurasa saat menatap wajahnya. Suara langkah menggema di sepinya malam. Seorang wanita berjalan menelusuri lorong panjang yang akan mengantarkannya ke bangsal, tempat bagi mereka para penginap. Mata tajam menatap lurus ke ujung lorong itu. Tangannya terlihat penuh menenteng beberapa tas. Dia berjalan agak sedikit berlari, melangkah cepat menelusuri lorong yang sedari tadi ingin menelannya dalam kesesatan. Sesaat berlalu, dia merasa tenang karena sudah berada di depan pintu tempat di mana suaminya sedang dirawat. "Assalamualaikum," kata wanita yang bernama Karina itu masuk ke dalam ruangan. "Maaf Bu, aku telat," kataku kepada ibu mertua yang masih setia menemani Mas Wanto di sana. "Kamu ngapain aja? Kok lama?" Ibu jadi khawatir, balasnya. Raut wajah tua itu sungguh memelas, terlihat lelah. Enggan kuceritakan apa yang terjadi hari ini, mengingat kondisi Mas Wanto yang belum membaik. Tak ingin ku menambah beban pikiran di antara kami pada malam ini. "Bersihin rumah Bu, sama buatin makanan." Ku gelar tikar kecil dan langsung kusajikan masakan yang telah kupersiapkan. "Ibu makan dulu ya, terus istirahat. Biar saya yang jaga Mas Wanto." Tiada bantahan, ibu terlihat lahap memakan masakanku. Tak lama berselang, ibu mertuaku terlihat sudah tertidur, hanya beralaskan tikar tipis. Ruangan ini bukan ruangan VIP, ada 2 kasur lain yang menganggur. Sempat ku minta agar beliau tidur di salah satu kasur itu, namun ditolak olehnya. Sejenak aku memijatin Mas Wanto sembari membacakan doa, dan tak berselang lama mataku pun sudah tidak dapat menahan rasa kantuk. Belum lagi rasa nyeri masih terasa di leherku. Ada bekas biru memar menjadi saksi perlakuan jahanam yang tadi sore ku alami. Karena tidak enak dengan ibu, kuurungkan niat untuk tidur di ranjang kosong yang ada. Ku gelar tikar di samping beliau dan turut serta tidur di situ. Bayangan sosok kejadian sore hari kembali hadir saat aku mulai merebahkan badan. Bak dongeng pengantar tidur, aku bergidik saat mengingat bagaimana pocong itu menampakkan diri. Belum lagi sosok biadab yang berusaha membunuhku. Kuingat juga saat aku berlari di lorong rumah sakit ini, aku merasa mereka mengikutiku. Seperti ada mata yang terus mengikuti setiap gerak-geriku. Dan dalam fata morgana itu juga, mataku mulai tertutup. Terasa lelah akan semua ini. Tok tok tok. Samar suara ketukan pintu membangunkanku dari tidur. Tok tok tok. Ketukan itu kembali berbunyi. Kubuka mata dari tidur singkat yang baru kujalani. Aku tidak langsung berdiri ke arah pintu. Rasa kantuk yang teramat sangat membuat aku masih duduk sembari mengumpulkan nyawa untuk beranjak ke arah suara. Baru juga aku mau berdiri, ibu mertua menangkap cepat tanganku. Dia menatapku dengan serius. "Ibu juga dengar," katanya. Katanya sembari menarik dan meyakinkan aku agar kembali dalam posisi tidur. "Lebih baik kita biarkan suara itu," pungkasnya lagi. Cukup lama aku terdiam, bingung akan perkataan ibu sebelum aku menyadari bahwasanya sesuatu yang konyol ketika ada orang yang berkunjung di tengah malam.
Sekalipun itu petugas medis, tentunya dia akan masuk cukup dengan 1-2 kali ketukan. Suara langkah pelan berjalan ke arah kami, diiringi tarikan nafas satu-satu, seperti orang yang teramat sesak. Mataku sedikit menoleh ke sumber suara. Samar bayang sosok itu sudah berdiri di tengah posisiku dan ranjang Mas Wanto. Bayangannya terlihat besar menutupi tubuh kami yang berada di lantai. Dari dinding kulihat bentuk wujudnya yang tak lazim. Kakinya lurus menyatu dengan bagian badan layaknya manusia. Seketika jemari ibu terasa kencang memegang tanganku, seperti memberitahu dia lebih memahami sosok apa yang bertamu malam itu. Tangannya basah dan sangat dingin. Pagi tiba dan kami terbangun dengan perasaan yang tidak nyaman. Belum juga aku sempat menghirup udara pagi, ibu sudah menyodorkan berjuta pertanyaan padaku. Apa yang sebenarnya terjadi dengan kalian? Tanyanya. Singkat cerita, aku menjelaskan segala kejadian mistis yang menimpa rumah tangga kami. Kumulai dari keganjilan yang ada di rumah itu, sakitnya Lena dan Ustadz Malik. Benar, kenapa aku sangat lupa? Ustadz Malik, Bu. Kataku spontan yang membuat wajah beliau semakin heran. Kubongkar tas yang kubawa, tak kuhiraukan pertanyaan ibu yang masih terlihat bingung. Tanganku sibuk mencari HP Mas Wanto. Ku charger HP itu, jemariku langsung menekan tombol on. Saat itu juga aku mencari nama Ustadz Malik di kontak HP Mas Wanto. Ku telepon beliau dan memohon kesediaannya agar dapat berkunjung melihat keadaan Mas Wanto. Semenjak kejadian biadab yang kami alami, jujur ku tidak yakin penyakit Mas Wanto alamiah terjadi. Aku berpikir dia terkena teluh. Alhamdulillah Ustadz Malik sudi untuk menjenguk Mas Wanto. Dan dia berjanji akan sesegera mungkin berkunjung selang urusanku dengan Ustadz Malik selesai. Aku kembali melanjutkan cerita kepada ibu dan menjelaskan segalanya, termasuk kepulangan kami ke kampung halamanku. Ibu hanya bisa menggelengkan kepala, seolah sedikit ragu dengan apa yang kujelaskan. Malah dia mewanti agar kami tidak percaya dengan dukun dan sebagainya. Berserah ya pada Allah, jangan sampai kalian salah. Malah kalian yang nanti jadi pelaku kesesatan, katanya. Menjelang sore ibu berpamit pulang. Selain memang dia belum mengganti baju sedari kemarin, ibu mertua juga harus membuat dan mengantarkan jamu pesanan. Berdagang jamu merupakan mata pencaharian beliau semenjak ditinggal oleh suami tercinta. Dengan cara itu juga dia membesarkan Mas Wanto seorang diri. Di sisi lain, belum ada tanda kehadiran Ustadz Malik akan datang. Sempat kukirimkan foto keadaan Mas Wanto, berharap keibaannya. Namun hingga maghrib, tidak ada balasan lanjutan yang kuterima. Aku berwudu bergegas menunaikan kewajiban pada Sang Maha Pencipta. Khusyuk ku berdoa memohon ampun dan pertolongan padanya. Seketika itu juga Allah mengirim pertolongan. Tak lama dari sujudku usai, Ustadz Malik tiba di sana. Tak banyak dia berbicara padaku, hanya sekedar salam, dan dia meminta izin untuk melihat Mas Wanto. Ustadz Malik berdoa membacakan ayat-ayat suci. Dia mengusap kaki Mas Wanto, tangannya seolah menangkap sesuatu. Mas Wanto mengerang hebat, tubuhnya menggelinjang, bergerak seperti memberontak. Darah segar termuntah dari mulutnya. Astagfirullah, ini sudah sangat keterlaluan. Tujuannya memang ingin menghabisi kalian, kata Ustadz Malik melihat bagaimana tubuh Mas Wanto merespon pengobatan yang dilakukannya. Ustadz Malik melanjutkan pengobatannya. Diambilnya botol kecil yang ada di sakunya. Botol itu berisi minyak. Dituangkan minyak itu sembari mulutnya masih terus berdoa. Perlahan dia mengusap tubuh Mas Wanto dari ujung kaki hingga kepala Mas Wanto. Lagi-lagi hal di luar nalar terpaksa kulihat. Tubuh Mas Wanto mengeluarkan asap. Setiap tangan Ustadz Malik mulai memijat tubuhnya. Baju putih Ustadz Malik tampak ternoda dengan sedikit darah yang menetes dari telapak tangannya. Bantal yang digunakan Mas Wanto pun tidak lagi berwarna putih. Mulutnya terus memuntahkan darah. Darah merah kehitaman yang sangat amis dan busuk.
dan baru kusadari tangan Ustadz Malik seperti mengangkat benda-benda tajam yang membuat telapak tangannya berdarah. Setiap paku dan jarum yang berhasil ditarik Ustadz Malik keluar dari tubuh Mas Wanto, maka Mas Wanto pasti memuntahkan cairan hitam. Hampir 20 menit Ustadz Malik melakukannya sebelum akhirnya dia berhenti. Cukup untuk hari ini. Dia tidak akan sanggup bila semua diselesaikan. Diambilnya kain putih, diletakkannya paku dan jarum itu. Mungkin lebih dari 20 pasang benda itu ditanam pada tubuhnya. Ustadz Malik terlihat kaku bila harus berkomunikasi berdua dengan wanita. Sesaat setelah selesai, tidak banyak wejangan yang diberikannya. Dia hanya berkata, "Tolong dibersihkan, dia akan baik-baik saja." Seraya pergi meninggalkan kami. Langsung kupanggil suster yang berjaga malam itu dengan meminta bantuannya. Kuganti baju dan spray yang penuh dengan muntahan darah Mas Wanto. Ada pertanyaan dari suster itu akan apa yang terjadi. Aku tidak dapat berkata apa-apa selain mencoba meyakinkannya bahwa semua baik adanya. Singkat cerita, keesokan harinya Mas Wanto sudah dapat berbicara. Bahkan secara ajaib, dia sudah bisa duduk sendiri walau kondisinya masih sangat lemah. Ustadz Malik pun kembali datang pada saat itu. Beliau datang dengan membawakan kami oleh-oleh batang daun kelor. Tak banyak yang ku ketahui karena Ustadz Malik meminta aku dan ibu untuk meninggalkan mereka berdua. Obrolan itu hanya 4 mata dan berlangsung singkat. Namun aku tak peduli apa yang dibahas mereka. Melihat Mas Wanto sudah mulai sembuh, lebih dari cukup untuk diriku. Setelah 8 hari lamanya menginap di sana, Mas Wanto akhirnya diperbolehkan pulang. Harapan semua sudah berakhir, ternyata hanya ada di angan. Kepulangan kami pada saat itu nyatanya menjadi babak terakhir di mana akulah yang akan menjadi pesakitannya. Berawal dari keisenganku akan isi yang ada di HP Mas Wanto, tabir kegelapan itu perlahan memberikan jawaban atas segala kekonyolan yang terjadi. Wanita yang dikatakannya gila itu merupakan wanita yang sampai sekarang masih menyandang status sebagai istri sah Mas Wanto. Dan yang lebih menyakitkan hatiku lagi, sewaktu Ustadz Malik berkunjung untuk melakukan pembersihan di rumah itu, teluh utama berada di kamar tertutup itu, di mana di dalam kamar itu berisi foto, pakaian, dan lain sebagainya dari wanita yang akhirnya ku ketahui bernama Wijayanti. Tubuhku lebih merinding melihat foto-foto kemesraan mereka dibanding pembakaran jimat yang didapat Ustadz Malik dari dalam kamar itu. Aku menangis memikirkan bagaimana bisa pria yang sebenarnya sudah tahu akan hal aneh itu, tapi membiarkan aku dan anakku dalam bahaya. Apakah dia masih mencintai wanita itu, hingga dia membiarkan wanita itu menyakiti kami? Belum lagi, aku juga merasa hina dengan diriku sendiri. Aku memang janda, tapi aku bukan pelakor. Haram bagiku menerima dirinya bila sedari awal ku ketahui dia masih memiliki istri. Detik itu juga ku kemas barangku, walau mulut manisnya tak henti memohon maaf, namun hatiku seperti terkunci, enggan terbujuk oleh omongan busuknya. Malam itu aku pulang dengan hati yang sangat hancur. Kepulangan ke rumah untuk kali kedua tanpa ditemani Mas Wanto sudah pasti membuatku menjadi buah bibir warga di sana. Banyak kabar burung ku dengar perihal desas-desus cerita miring yang mengarah tajam kepadaku. Sudah pasti sebagai manusia biasa, ada batasan dalam kesabaranku. Kabar miring yang semula tidak kugubris, sudah tidak dapat ku tolerir. Bagaimana tidak, aku yang berniat belanja ke salah satu warung, harus mendengar pedasnya omongan tentang diriku. Mereka tidak lagi berbicara di belakang, tanpa ada rasa tidak enak terhadapku. Salah satu wanita yang ada di sana, sebut saja Bu Eni, memantik pertikaian berdarah itu. Dia menanyakan langsung perihal kabar sampah mengenai rumah tanggaku, tapi dengan nada bicara yang bisa dikatakan memvonis, bukan menanya. "Kamu dicerai, Rin?" Sementara wanita lain yang ada di sana bukannya bersimpati atas kelakuan Bu Eni. Mereka malah kompak menghakimiku saat itu.
Iya, sudah beberapa hari. Mana suamimu? Beneran cerai? Kata wanita lain yang ada di sana. Kuurungkan niatku belanja di sana, aku berbalik arah dan pergi meninggalkan mereka. Tapi Bu Eni malah membuat aku semakin jengkel. Ye, malah pergi, bukannya dijawab. Serunya kembali. Saat itu pula otakku seperti penuh dengan darah, terasa mendidih. Aku seperti kehilangan kontrol. Aku berjalan ke arahnya, kutatap wajahnya yang sangat mengesalkan itu. Wanita lain seperti sudah menyadari kemarahanku dan berusaha menenangkan diriku. Ibu mau tahu soal apa? Teriakku tepat di depan matanya. Kali ini dia terlihat gugup, namun masih saja wanita sampah ini mengatakan hal yang sama. Belum sampai dia berhenti berbicara, tanganku spontan meraih botol beling dan menghantamkan tepat di kepalanya. Ibu Eni ambruk, darah bercucur hebat dari kepalanya. Entah setan apa yang merogoh jiwa. Saat itu aku merasa bahwa jiwaku telah mati, walau tubuh ini masih hidup. Melihat dia terkapar meringis kesakitan, bukannya membuat aku sadar. Malah sekali lagi kuhantamkan beling itu kepadanya. Alhasil, buah petaka dari peristiwa itu bukan hanya menjadi beban diriku semata. Keadaan sempat heboh saat warga berbondong datang ke rumah meminta klarifikasi kepada keluargaku. Beruntung aku masih memiliki pria yang selalu ada dan menjagaku sepenuh hati, bapak dan adikku. Ya, hanya mereka berdua yang benar tulus membela. Malah bapak sempat mengacungkan parang ketika ada beberapa warga yang memprovokasi agar masalah ini diproses ke kantor polisi. Singkat cerita, aku akhirnya harus mendekam beberapa hari di balik dinginnya jeruji besi. Dan saat itu juga ada celah untuk Mas Wanto kembali meluluhkan hatiku. Mas Wanto datang bak pahlawan, dia menjamin diriku, dia juga yang bernegosiasi ke rumah Bu Eni agar mencabut laporannya. Dan yang paling penting, kehadirannya seolah menyelamatkan wajah keluargaku, serta membantah omongan miring yang beredar selama ini. Bapak hanya bisa mengelus dada mendengar kejujuran dari mulutku. Meski kecewa dengan kelakuan Mas Wanto, namun tetap dia memberikan maaf. Dengan syarat, Mas Wanto harus segera mengurus surat cerainya. Selain itu, aku juga belum diperbolehkan pulang ke Jakarta bersama Mas Wanto sebelum semua terselesaikan. Mas Wanto menyanggupi permintaan Bapak dan berjanji secepat mungkin merealisasikan permintaan Bapak. Di sisi lain, semua peristiwa itu juga kuceritakan kepada mantan suamiku. Dan setelah berkonsultasi dengan Bapak, walau berat hati aku menitipkan Lena lebih lama dari yang kupikirkan. Ada benarnya pikirku, seandainya perceraian itu pun cepat terjadi, tapi tidak ada jaminan wanita gila itu akan berhenti meneror kehidupan kami. Tidak sampai sebulan, Mas Wanto sudah kembali menemuiku. Walau belum resmi bercerai, setidaknya dia sudah menunjukkan keseriusannya. Di bawahnya tanda bukti surat berisikan permohonan cerai yang saat itu sudah masuk dalam proses pengadilan agama. Aku senang akan keseriusannya menata kembali kehidupan kami. Hal itu yang membuatku memohon kepada Bapak agar diberikan izin ikut kembali ke Jakarta bersama Mas Wanto. Awalnya Bapak tidak setuju dengan permintaan itu, tetapi karena sedikit paksa dariku, mau tak mau beliau tetap memberikan izin, tapi tidak dengan Lena. Biar Lena tetap dengan bapaknya sampai semua selesai, seru Bapak kepada kami. Kehidupan rumah tangga kami kembali hangat. Butiran cinta tumbuh subur berbalut tali kasih yang dibangun oleh ikatan yang dinamakan kepercayaan. Kisah horor berganti dengan cerita kolor, layaknya pasangan baru yang lagi kasmaran. Kamar belakang sudah kosong. Dari info Mas Wanto, barang yang ada di ruangan itu sudah diberikan kembali kepada yang empunya. Fotonya, Mas? Aku bakar, katanya sembari menggodaku. 1 bulan berlalu, Mas Wanto pun sah bercerai dengan wanita misterius itu. Kami juga sudah berencana kembali pulang untuk menjemput Lena, guna berkumpul kembali bersama kami.
Dan belum lagi aku juga mempunyai kado spesial buat Mas Wanto. Pasti dia akan bahagia melihat 2 garis merah ini, pikirku. Malam itu seperti biasa, sepulang Mas Wanto kerja, aku sudah menyiapkan makan malam, kupijat badannya. "Mas, aku telat," bisikku padanya. "Hah? Yakin kamu, Dek?" tanya padaku. "Ini loh Mas, garis 2, kataku sambil kutunjukkan hasil tesku padanya. Aneh, tidak ada raut wajah bahagia, dia sangat datar. Senyumnya pun seperti dipaksa seolah tidak suka dengan perkataanku. Dan semenjak itu aku seperti mengulangi kisah yang sama. Sikap Mas Wanto kembali beringas. Rumah ini kembali panas, hampir setiap hari kami bertengkar. Malah lebih parah dari kejadian terdahulu. Mas Wanto tak segan main tangan bila kami sedang bertengkar. Menjelang usia kandunganku 4 bulan, kehidupanku semakin tidak berarti. Belum lagi suara lemparan pasir atau tanah kembali terdengar di setiap malam. Dan lebih horor lagi, wanita jalang itu kembali datang ke rumah. Namun dia hanya tertawa. "Jangan mengatakan aku jalang. Aku sudah tidak menginginkan Wanto. Justru aku bahagia melihat dia termakan karmanya, meninggalkan diriku demi pelacur sepertimu," katanya. Sontak aku terdiam, gugup dengan ucapan wanita itu. Aku memang tidak suka padamu, dan sempat berpikir kalian mati saja. Hanya saja kedatangan Wanto minggu lalu kepadaku, membuatku iba padamu. "Mas Wanto menemuimu?" tanyaku. "Iya, ada masalah?" "Bukan hanya menemani, tapi kami, ya tahulah kalau wanita sama pria." Aku semakin bingung dengan perkataannya. Tidak usah heran, aku sudah tidak ada hubungan dengan Wanto. Aku gak tahu entah apa yang menggerakkan hatiku menemuimu. Lebih baik kamu segera pergi, tinggalkan dia kalau kamu masih ingin hidup. Kau tahu untuk apa Wanto menemuiku? Tanyanya padaku. "Untuk membunuhmu." Wanita itu berjalan mendekati diriku. Jarak kami kini tak lebih dari 20 cm. Dielusnya perutku sambil berkata, "Bukan salahmu, salahkan ibumu yang terlahir murahan." Wanita sinting itu hanya tersenyum. "Ada yang kamu tidak paham?" katanya padaku. "Dulu aku dan Wanto saling mencintai sebelum ibunya selalu menganggap rumah tangga kami dan aku selalu dihina hingga aku keluar dari rumah ini. Tahu kenapa? Karena aku belum memberikan Wanto anak. Bukan karena aku tidak mau, tapi Wanto itu mandul. Dan kamu tahu apa yang Wanto akan lakukan? Menumbalkan dirimu serta anak haram di rahimmu." Aku bergidik, merasakan takut yang amat sangat. Takut akan kesalahan besar yang telah kuperbuat. Wanita itu kembali melangkah ke arahku. Dia berhenti tepat di hadapanku. Tangannya mengusap wajahku sembari mendekatkan wajahnya. Dia mencium pipiku. "Sedulur getih," bisiknya sembari melepaskan tangannya dari kepalaku dan berlalu pergi. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.